Halo NDC Peoples, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak gitu? Lihat kondisi sekitar, mungkin di kerjaan, di masyarakat, yang rasanya kok, aduh, rusak banget ya? Hmm, banyak hal yang nggak pas gitu ya. Iya, nggak sesuai hati nurani. Nah, hari ini nih kita mau coba gali inspirasi bareng. Ada dari renungan NDC Revive tanggal 7 Oktober 2025, sama satu kisah keren banget dari Alkitab, satu Raja-Raja pasal 18. Oke, Kita coba jawab pertanyaan ini nih. Bisa nggak sih kita tetap hidup benar, jaga iman, di tengah lingkungan yang, ya gitu deh, penuh tantangan moral? Mari kita selami bareng yuk. menarik nih. Ayo. Oke, coba kita bayangin dulu ya situasinya di satu Raja-Raja 18. Ini bukan cuma masa sulit biasa loh. Bukan. Ini kelaparan hebat banget di Samaria. Terus rajanya, Ahab, itu kan digambarin jahat banget di mata Tuhan. Iya, jahat, parah lah. Nah, istrinya, si Isabel itu, waduh, dia ini tanpa ampun ngejar-ngejar nabi Tuhan buat dibunuh. Bener-bener diburu ya. Iya, kebayang nggak sih suasananya pasti mencekam banget, gelap gitu ya? Pasti, pasti. Penuh tekanan. Nah, tapi nih di tengah-tengah kekuasaan yang korup kayak gitu, ada satu sosok yang menarik banget. Namanya Obaja. Oh, baja ya. Jabatannya itu nggak main-main loh. Dia kepala istana, orang kepercayaan raja kan? Betul, posisi tinggi itu. Tapi Alkitab di ayat 3 ngasih catatan penting. Obaja ini katanya seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, itu dia. Ini kan kontras banget ya. Kerja buat rezim yang ya ampun jahatnya minta ampun, tapi hatinya takut sama Tuhan. Gimana tuh? Itu dia uniknya. Dan rasa takut akan Tuhannya itu bukan cuma di hati loh. Ayat 4 sama 13 itu cerita aksi nekatnya dia. Gimana tuh aksinya? Pas si Sebel lagi gila-gilanya ngebantai nabi Tuhan, si Obaja ini diam-diam nyelamatin 100 nabi. 100 orang. Wow. Iya, dia sembunyiin mereka di gua, 50 orang per gua, malah dia mastiin mereka dapat makan minum juga. Wow. Itu sih, Ini kan mempertaruhkan semuanya ya, posisi, kenyamanan, bahkan nyawanya sendiri. Gila, berani banget. itu dia luar biasa sih keberaniannya. Nah, ngelihat tindakan Obaja ini, apa sih yang bikin dia jadi signifikan banget? Apalagi kan dia deket banget sama pusat kekuasaan yang rusak itu ya. Kenapa kesetiaannya yang diam-diam ini jadi penting? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Jadi gini, signifikansi Obaja itu bukan cuma soal beraninya aja, tapi gimana imannya itu diekspresikan dalam konteks dia. Maksudnya? Dia kan nggak kayak Elia yang lari atau konfrontasi langsung di depan umum, itu juga penting sih perannya Elia. Tapi Obaja dia pakai posisinya di dalam sistem yang rusak itu. Oh, jadi dari dalam ya? Iya, posisinya yang strategis di istana Ahab itu malah jadi alat buat nyelamatin orang lain, bukan buat memperkaya diri, bukan buat kompromi. Kayak kata renungan itu, posisinya tak mengubah prinsip hidup dan jati dirinya. Integritasnya jalan terus, dari dalam. Menarik. Nah, kalau kita tarik renungan NDC Revive itu ya, ini nyambung banget sama apa yang mungkin Anda rasain sekarang. Gimana nyambungnya? Renungan itu kan gambarin kondisi yang tidak kondusif dan rusak. Mungkin Anda lagi kecewa sama pemimpin, atau ngerasa kok ketidakadilan di mana-mana ya, kebenaran susah banget diungkap, orang jujur malah kesingkir. Iya, banyak yang rasa gitu kayaknya ya. Nah, zaman Obaja sama zaman kita, soal tantangan moralnya, ternyata nggak beda-beda jauh amat gitu. Mirip. Mungkin nggak sih Anda, secara pribadi nih, tetap milih jalan yang benar? Nah, Kisah Obaja ini kayaknya jawaban langsung ya. iya, Mungkin banget, dia buktinya ada kok. betul sekali. Itu pesan kuat dari renungan. Obaja itu jadi teladan buat kita. Tuhan itu nggak cuma nyari pahlawan iman yang hebat, yang spektakuler di panggung gede, kayak Elia di Gunung Karmel. Tapi Tuhan juga sangat menghargai, sangat mencari orang-orang setia kayak Obaja, yang kerja dalam senyap, mungkin di istana yang gelap, di lingkungan yang sulit, kesetiaan yang nggak butuh sorotan gitu. Kesetiaan yang nggak kelihatan ya. Iya, nggak perlu pujian. Dan ini langsung buat Anda nih, Tuhan juga nyari Anda buat ngelakuin hal yang sama di lingkungan Anda, serumit apapun kelihatannya. Contohnya gimana tuh di zaman sekarang? Ya, misalnya Anda bisa tetap milih jujur di kantor, meskipun ada tekanan buat manipulasi data misalnya. Atau nolak ikut-ikutan gosip yang ngejatuhin orang. Oh iya, itu sering banget kejadian ya. Nah, itu. Posisi atau pengaruh yang Anda punya, sekecil apapun itu bisa jadi alat buat kemuliaan Tuhan.
Bukan cuma buat kepentingan pribadi. Bener. Mungkin nggak ada yang tepuk tangan ya kan? Walau tanpa sorotan dan pujian, kata renungan itu. Tapi justru di situ nilainya. Ingat pesan penting ini. Karena berada di tempat gelap inilah, kita justru harus menjadi alatnya Tuhan. Wah, dalam banget itu. Iya kan? Terang itu kan paling dibutuhin pas lagi gelap. Jadi intinya kuat banget ya dari kisah Obadanya ini, mengingatkan kita kalau jaga integritas, jaga iman itu bukan hal yang mustahil, bahkan waktu sistem atau lingkungan sekitar kayaknya neken banget. Betul. Kita semua, Anda dan saya dipanggil buat jadi terang itu. Buat mempertahankan siapa diri kita sebenarnya sebagai anak Tuhan, apapun kondisinya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat refleksi pribadi Anda ya. Coba deh lihat sebentar lingkungan Anda sekarang, kerjaan, komunitas, mungkin keluarga. Oke. Gimana caranya Anda bisa neladanin keberanian sama kesetiaan Obaja tadi, tapi dalam situasi spesifik Anda? Mungkin bukannya munyi nabi di gua ya. Iya ya. Tapi tindakan apa hari ini yang bisa mencerminkan integritas itu? Pengaruh apa sekecil apapun yang Anda punya, yang bisa Anda pakai kayak guanya Obaja gitu, buat ngelindungin kebenaran atau kebaikan? Meskipun itu nggak populer, nggak gampang, atau bahkan nggak ada yang lihat sama sekali. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Semoga jadi berkat ya. Amin. Oke deh, terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati.